Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Politeknik Imigrasi Angkatan 23. Nama Bangkit Belestia, NRT 2020.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Internet of Things. Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT sendiri dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi, teknologi nirkabel, microelectromatch, unikal, internet, dan quick response. IoT juga sering diidentifikasikan dengan RFID, Radio Frequency Identification, sebagai metode komunikasi. Selain itu, juga mencakup teknologi berbasis sensor seperti teknologi nirkabel yang sering kita jumpai. Kemampuan dari IoT sendiri tidak perlu diragukan lagi. Kenapa? Banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT. Sebagai contoh sensor cahaya, sensor suara dari teknologi Google terbaru, yaitu Google AI dan Amazon Alexa. Unsur-unsur IoT sendiri, setelah mengenal apa itu Internet of Things, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai unsur-unsur IoT. Setidaknya terdapat 5 unsur pembentuk dari internet, termasuk juga kecerdasan buatan, konektivitas, sensor, dan lain sebagainya. Berikut merupakan penjabarannya. Yang pertama adalah Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan, merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir menjadi smart. Jadi AI di sini melakukan dengan mengumpulkan berbagai data, pemasangan jaringan, dan pengembangan algoritma dari kecerdasan buatan. Konektivitas atau biasa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan. Dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil, setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Untuk standar biaya pemasangan jaringan tidak selalu membutuhkan jaringan yang besar dan biaya yang mahal. Dapat merancang sistem perangkat dengan menggunakan jaringan yang lebih sederhana dengan biaya yang lebih murah. Dan yang ketiga, perangkat ukuran kecil. Di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat, maka akan menghasilkan biaya yang lebih murah lebih sedikit. Namun efektivitas dan skalabilitas menjadi tinggi, sehingga di masa yang akan datang, manusia lebih mudah menggunakan perangkat teknologi berbasis IoT dengan nyaman, tepat, dan efisien. Dan yang keempat, sensor. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor, mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang terintegritas dengan dunia nyata. Dan yang kelima, keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan secara pasif, namun menjadi pembeda dari mesin yang lain. IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, serta layanan yang tersedia. Sesuai dengan tahapan pengembangan Big Data berbasis Internet of Things. Sebagai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, untuk mendukung keputusan dengan tujuan sebagai berikut. 1. Pengawasan daerah rawan tindak pidana perdagangan orang. Dan yang kedua, informasi jalur lintas yang dilalui oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dan yang ketiga, pengawasan keimigrasian terhadap daerah tenaga kerja Indonesia. Dan yang keempat, sasaran sosialisasi untuk mencegah korban pada daerah rawan tindak pidana perdagangan orang. Dan yang kelima, pengawasan terhadap pemohon paspor terhadap negara tujuan yang paling banyak dituju oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindakan yang sangat merugikan warga negara Indonesia
dan tindakan melawan hukum yang dilakukan para pelaku secara terorganisir dengan berbagai cara atau modus yang modern. Melalui penggunaan teknologi yang handal dengan memanfaatkan big data berbasis Internet of Things, diyakini mampu mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dan akan dilakukan berdasarkan histori, modus, dan kasus dengan memetakan setiap kasus berdasarkan asal daerah, tujuan negara, dan daerah terbanyak mengirimkan tenaga kerja Indonesia. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Internet of Things. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.